pengetahuan tentang organisasi, tentang manajemen keuangan, tentang manajemen organisasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, knowledge ini bisa kita peroleh dari bangku kuliah atau membaca buku gitu ya. Yang idealnya adalah melalui bangku kuliah lah ya. Nah, itu bisa dipelajari. Itu bagus sekali sebetulnya di kampus itu. Nah, karena kita dituntut secara sistematis untuk menguasai knowledge tentang akuntansi tadi. Nah, terus kemudian skill. Nah, skill ini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang accountant tadi misalnya. Ini kita bicaranya accountant ya. Nah, skill itu misalnya dia harus menguasai skill bagaimana menggunakan komputer gitu misalnya. Terus kemudian komputer ya Excel dan lain sebagainya. Dia paham tentang sistem informasi akuntansi gitu ya. Terus kemudian dia paham tentang bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Sehingga ketika dia menyampaikan laporan atau informasi akuntansi yang menjadi produk dari pekerjaan dia, itu dapat dikomunikasikan dengan baik kepada si pemilik kepentingan, begitu ya, baik itu pemerintah, owners, investor, publik, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah expertise. Expertise ini tidak bisa dibangun di kampus, gitu, dia harus punya jam terbang, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya harusnya pengetahuan atau kompetensi ini sudah mulai dibangun mulai dari bangku kuliah, gitu ya. Berarti benar ya, kuliah itu mendapatkan segala ilmu yang akan diterapkan di dunia kerja, terutama di akuntan. Benar enggak pendapat saya? Atau seberapa persen yang didapat dari bangku kuliah, tapi ilmu sebenarnya itu ada di waktu kita pertama kali memulai pekerjaan? Ya, berbeda-beda ya. Jadi kalau mungkin di teman-teman di di fakultas yang lainnya akan berbeda dengan yang ada di akuntansi. Tapi kalau di akuntansi itu sebetulnya itu sudah semua yang kita pelajari. Jadi apa yang kita pelajari di bangku kuliah itu sudah applicable untuk di dunia kerja sebenarnya. Gitu. Nah, masalahnya itu kan sekarang karena akuntansi itu dia sifatnya sangat teknis, jadi kadang-kadang mahasiswa akuntansi ini, waduh ini apa ini, dapat kredit gitu ya, susahnya minta ampun gitu. Ya biasa karena dia belum tahu anunya kan belum tahu realitasnya. Karena kan sebetulnya tapi untuk perusahaan-perusahaan publik, teman-teman mahasiswa apalagi sekarang beda dengan zaman saya dulu. Kalau perusahaan publik itu kan dia bisa mengakses internet, dia download laporan keuangan, dia bisa pelajari di situ sebenarnya. Ya, betul. Sekarang lebih dunia informasi itu kan tidak didapat melalui buku seperti zaman kita. Kalau dulu kan kita memang fokusnya itu informasi ataupun ilmu itu kita dapat dari sebuah buku. Kalau semakin banyak kita membaca buku, semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Tapi kan memang dunia sudah berubah, yaitu kan momen pentingnya adalah bagaimana kita menguasai teknologi informasi dalam media diskusi atau webinar ataupun seminar-seminar yang dilakukan. Plus tambahan adalah internet ya Bang ya. Nah, sekarang saya pengen tanya mengenai yang tadi sempat terputus ya, karena memang ini live-nya baru muncul di Facebook. Sekilas saja mengenai accounting ini secara garis besarnya apa sih sebenarnya? Jadi kalau dulu itu kita mengenal accounting itu kan sebetulnya adalah fungsi di dalam sebuah organisasi gitu. Nah, organisasinya itu bisa organisasi bisnis, misalnya perusahaan, gitu ya, bisa organisasi nirlaba, misalnya kayak yayasan, LSM, bisa juga di pemerintahan, gitu. Nah, itu ada standarnya masing-masing tuh. Misalnya untuk perbankan syariah atau yang mengelola dana secara syariah itu dia punya standar sendiri, namanya standar akuntansi keuangan syariah, gitu ya. Nah, terus kalau pemerintah itu kita kenal dengan standar keuangan akuntansi pemerintahan. Nah, kalau yang yang komersial, yang international standard itu kita sebut dengan PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi itu ada standarnya. Jadi kita menyusun laporan keuangan itu tidak
sesuka-sukanya kita gitu. Jadi ada standar yang harus kita penuhi. Nah, dulu fungsi di dalam organisasi itu kita kenal dengan namanya finance, accounting, and tax gitu ya. Nah, tapi sekarang sudah mulai berkembang karena sesuai dengan kebutuhan organisasinya atau perusahaannya atau yayasannya atau fungsi dari pemerintah itu sendiri. Nah, kalau perusahaannya itu perusahaan kecil gitu ya. Wah, ini suara saya hilang nggak ya? Nggak, aman ya. Soalnya di sini terdengar sekali. Oke, terdengar ya. Jadi kalau dulu itu kalau perusahaannya ini saya lihat di Facebook kok macet ya gambarnya ya, Dre ya? Oh gitu. Oh, bentar. Saya lihat kembali ya. Aman. Aman. Nah, kalau perusahaannya itu perusahaan kecil, aman ya? Gitu ya. Nah, ini. Aman, Bang. Unmute. Oke. Lanjut ya. Kalau perusahaannya kecil, biasanya fungsi orang finance accounting itu dipegang oleh ownernya sendiri. Gitu ya, dipegang ownernya sendiri atau orang kepercayaannya, misalnya istrinya, iparnya, adiknya, kakaknya, pamannya. Nah, biasanya begitu. Jadi profesi ini mungkin tidak terlalu diperlukan untuk perusahaan yang skalanya masih kecil. Nah, tapi kalau untuk perusahaan yang di next level atau di perusahaan menengah, karena kompleksitas bisnisnya itu semakin kompleks gitu ya, sehingga membutuhkan orang-orang yang punya kompetensi tadi, punya knowledge, punya skill, punya expertise. Nah, tapi orang tersebut biasanya yang menjalankan fungsi accounting ini ngerjain semua nih, ngerjain finance-nya, ngerjain mengatur arus kas perusahaan, membuat laporan keuangan, terus kemudian membuat laporan dan perencanaan perpajakan gitu. Nah, kalau untuk di next level bisnis, misalnya perusahaan kemudian berkembang lagi, maka fungsi organisasi tersebut dibagi-bagi lagi. Jadi istilahnya kalau kita kenal namanya ada departemen keuangan, ada departemen akuntansi, dan ada departemen pajak. Nah, keuangan tadi dia mengatur arus kas dari operasional, gitu ya. Terus kemudian yang kedua dia mengatur arus kas misalnya minyak, waduh kita ini punya kekurangan dana nih. Nah, berarti si orang keuangan ini dia harus mencari sumber-sumber pendanaan yang lain dari perbankan. Dia pinjam duit dari perbankan atau dari perusahaan lain. Gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga sumber cash flow yang lain atau arus kas yang lain itu adalah dengan investasi dari investor. Kalau dia perusahaannya tertutup, dia mengundang atau private equity kita sebut ya, itu dia mengundang investor dari luar untuk menanamkan investasinya di perusahaan tersebut. Nah, itu ada tuh urusannya itu. Kalau kita kenal calon calon presiden yang kemarin yang bersaing dengan Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno itu dia ahlinya itu ahlinya private equity. Dulu itu yang jago di private equity itu Pak Andri Kabek. Nah, itu disebut dengan manajer 1 miliar, bonusnya 1 miliar ya. Dia yang membuat perusahaan multi bintang yang produknya itu adalah bir bintang, yang notabene Indonesia yang populasi penduduknya adalah muslim mayoritas, itu dia mampu memasarkan itu gitu. Itu kan jago banget itu ya Pak Andri Kabek gitu ya. Nah, itu orang keuangan gitu. Nah, sementara orang accounting itu dia tugasnya adalah membuat laporan gitu ya. Dia membuat laporan keuangan perusahaan multi bintang yang produknya itu adalah apapun yang sudah dikerjakan, yang sudah dikeluarkan, yang sudah di-spending oleh perusahaan, apa yang diterima oleh perusahaan itu dicatat di dalam laporan keuangan. Nah, kenapa seorang accountant itu membutuhkan kompetensi khusus? Nah, itu tadi karena seorang accountant itu dia punya kompetensi standar yang harus dimiliki oleh seorang. Nah, siapa yang menerbitkan kompetensi itu dalam bentuk sertifikasi? Kalau di Indonesia itu ada namanya Ikatan Akuntan Indonesia. Oh ya. Nah, kita harus ikut ujian, ada sekitar 7 mata ujian. Nah, kemudian kalau kita lulus 7 mata ujian itu kita akan mendapatkan sertifikasi dan sebutan
yang disebut dengan chartered accountant. Nah, itu kalau yang chartered accountant, jadi dia dinyatakan kompeten untuk membuat laporan keuangan. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi lah. Oke. Nanti akan kita mengarah diskusi kita pada sebuah sertifikasi akuntan tadi ya. Nah, ini yang menarik dari pembicaraan kita tadi, apa sih akuntan atau accounting itu? Dan ini lulusan accounting di Indonesia ini lumayan sangat banyak gitu. Namun kompetensi untuk keterbutuhan perusahaan terhadap penyerapan lulusan akuntan itu dinilai sangat kurang sekali. Apakah ini realistis gitu kan? Karena memang kalau saya lihat lulusan ekonomi kan ini mayoritas akuntansi itu masih di bawah di ilmu ekonomi gitu. Nah, ilmu ekonomi secara garis besar itu sangat luas sekali kalau didasari atas ini ya keilmuan ya Bang ya. Salah satunya ada ekonomi pembangunan, ada ekonomi manajemen, dan yang saya tahu yang terakhir adalah ekonomi bisnis gitu berkembang. Nah, ilmu akuntansi ini juga sudah cukup lama gitu kan di Indonesia, dan lulusannya juga notabene banyak sekali di Indonesia, dan juga banyak sekali dari data yang saya himpun dari beberapa subjek yang saya kumpulkan menjadi sebuah objek, itu rata-rata lulusan per tahun ya. Ini kita gambaran aja. Lulusan per tahun itu sekian ratus atau ribu gitu kan, ribu. Kalau di data saya 4.000 lulusan akuntansi gitu yang tidak sesuai dengan lulus akhirnya bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, ini apakah setelah lulus dia perlu mengambil sertifikat akuntansi atau belajar kembali sehingga dia saat dia masuk ke perusahaan dia bisa dikategorikan sebagai akuntan yang profesional di bidangnya, ataukah apa perlu langsung dia masuk ke perusahaan menjadi staf dulu atau langsung ambil sertifikasi? Kalau di hukum kan langsung kita menjadi untuk menjadi seorang pengacara atau notaris gitu kan, dia harus sekolah lagi atau menempuh pendidikan kembali gitu kan di profesinya dia gitu kan. Apakah di akuntansi ini perlu seperti itu? Karena lulusannya sangat banyak sekali di Indonesia dan penyerapannya sangat sedikit sekali gitu. Padahal tapi sebenarnya perusahaan yang membutuhkan seorang akuntan ini sangat banyak kalau dilihat dari sosial media, dari media massa dan lain sebagainya. Hampir perusahaan ini setiap hari saya melihat lowongan pekerjaan selalu ada akuntansi, dibutuhkan seorang akuntan, dibutuhkan seorang accounting dan lain sebagainya. Lah, ini padahal lulusannya banyak tetapi kok selektif sekali perusahaan menerapkan standar untuk seorang lulusan akuntansi. Menurut Anda bagaimana? Standar dari perusahaan membutuhkan seorang akuntansi ini syaratnya apa saja sih menjadi karyawan sebuah perusahaan seperti Anda saat ini, menjadi perusahaan yang notabene perusahaan terbesar di Asia Pasifik ya, di bagian timur ya, bagian selatan atau bagian selatan. Bagian selatan ya, nomor satu perusahaan tambang Andaro Energi itu menjadi sebuah nomor satu perusahaan tambang terbesar di Asia Pasifik dan nomor 4 dunia. Ini cukup menawan bagi saya. Ini menurut Anda bagaimana? Standar perusahaan menerapkan untuk menjadi seorang akuntan menurut Anda bagaimana, Bang? Ya, jadi saya luruskan dulu. Kalau di Indonesia itu perusahaan tambang batu bara ya, tambang batu bara. Kebetulan saya ada Andaro Energi ini kan tambang batu bara. Itu yang terbesar itu KTC sebetulnya, Kaltim Primakul. Tapi dia dua lubang tambang atau 2 pit kalau kita bisa katakan gitu ya. Istilah teknis itu 2 pit. Itu kalau dijadikan satu dia yang terbesar untuk tambang batu bara. Tapi kalau untuk yang single pit-nya itu kita yang paling besar. Single pit untuk pertambangan batu bara. Oke. Bagaimana? Ada 2 pertanyaan ya tadi. Yang pertama, ini kan lulusannya banyak, tapi tidak semuanya bisa terserap. Terus kemudian yang kedua, bagaimana sih tips and triknya supaya bisa lolos untuk masuk ke perusahaan-perusahaan multinasional atau konglomerasi nasional atau perusahaan yang punya reputasi yang baik. Reputasi baik, betul. Nah, yang pertama begini, saya jawab dulu. Jadi sebetulnya inilah yang menjadi semacam kesalahpahaman ya. Banyak teman-teman yang
belajar akuntansi di kampus itu begitu lulus kepengennya kerja di perusahaan. Kalau nggak di perusahaan kerjanya di bank gitu ya. Ya, benar, Gitu ya. benar. Nah, padahal ilmu akuntansi itu sangat luas sekali, apalagi kalau kita lihat standar akuntansi kita sekarang itu sudah mengatur sampai standar akuntansi khusus untuk UMKM gitu. Nah, tujuannya supaya apa? Agar UMKM itu bisa punya akses untuk pendanaan ke perbankan. Nah, Ya, kalau ya, perbankan ini kan perlu nih laporan keuangan. Nah, sebetulnya betul. teman-teman mahasiswa itu misalnya dia pulang kampung, dia lihat ada usaha keluarganya begitu yang masih terkategori UMKM, itu dia bisa bantu sebenarnya. Nah, Hmm. lalu kemudian bagaimana supaya mengurangi ini gitu ya, mengurangi pengangguran di bidang akuntansi. Ilmu akuntansi itu sangat luas sekali. Jadi kalau kita lihat bidang-bidang di dalam akuntansi itu yang pertama adalah akuntansi keuangan. Tujuannya adalah membuat laporan keuangan. Nah, ini yang biasanya paling banyak diminati nih sama Betul, mahasiswa. betul, betul. Gitu ya. Jadi mereka akhirnya begitu lulus kepengen masuk ke perusahaan, tapi begitu disuruh bikin laporan keuangan nggak ngerti. Disuruh, kalau istilah teknisnya kita itu disuruh menjurnal debit kredit nggak ngerti. Nah, ini yang agak-agak repot. Gitu ya. Jadi ya memang harus mempertajam kompetensinya dia. Nah, terus itu yang Betul. pertama. Terus kemudian yang kedua ada namanya auditor. Ya, dia bisa bekerja di kantor akuntan publik. Nah, saya sendiri secara personal itu begitu lulus dulu masuk di kantor akuntan publik. Itu ilmu yang saya dapatkan banyak sekali selain ilmu auditing ya, pemeriksaan. Kalau kita sebut dulu namanya bukan pemeriksaan tapi namanya assurance gitu ya. Oh, ya. Bukan asuransi ya, lain lagi itu. Masuk di kantor akuntan publik, kita jadi auditor, kita memeriksa, kita bisa lihat banyak laporan keuangan bagaimana sebuah perusahaan itu bekerja, menghasilkan keuntungan, profit buat pemiliknya atau pemegang saham. Nah, di situ banyak sekali ilmunya begitu ya. Terus kemudian yang ketiga, dia juga bisa menjadi akuntan manajemen. Akuntan manajemen ini kalau saya secara pribadi ilmu akuntansi manajemen itu banyak terpakai di project-project gitu ya. Saya waktu di McDermott Asia Pasifik itu ilmu tentang akuntansi manajemen banyak sekali terpakai di situ. Nah, tapi syaratnya adalah akuntansi manajemen itu harus 50% indirect cost-nya itu harus di atas 50%. Nah, biasanya untuk project-project nih, misalnya project-project konstruksi skala besar. Nah, terus kemudian yang keempat dia bisa menjadi internal auditor. Dia bisa, yang kelima dia bisa menjadi seorang chartered accountant. Nah, banyak sekali sebetulnya bidang di dalam akuntansi. Cuma kenapa ini teman-teman kok berfokusnya hanya kepada perusahaan saja gitu ya? Mungkin karena perusahaannya bonafit, reputasinya bagus, gajinya tinggi. Jadi gini, kalau minta simple gitu, nggak mau proses. Jadi sebetulnya perusahaan itu kan membayar kita dengan gaji yang tinggi. Ya sebenarnya kayak bisnis juga, kita perusahaan bisa dapat apa begitu ya. Itu secara prinsip. Nah, kalau di perusahaan multinasional atau di perusahaan konglomerasi yang jelas ya itu tadi Anda harus punya kompetensi dasar. Terus yang selanjutnya adalah Anda punya pengalaman apa nih gitu. Nah, nanti kita akan lihat di proses seleksi interviewnya apakah betul-betul yang bersangkutan memahami betul apa yang kompetensi dasarnya dan bagaimana selama dia bekerja. Tergantung posisinya lah. Ya, kalau junior staff ya kompetensi dasar. Kalau di senior staff yang butuh pengalaman misal 3-5 tahun dia punya pengalaman, maka kita akan gali lagi itu ya. Apa sih yang dia ketahui dan ini matching nggak dengan kita. Nah, terutama sih yang paling penting untuk di perusahaan perusahaan konglomerasi nasional ini adalah kemampuan seseorang tersebut beradaptasi dengan budaya perusahaan, budaya bisnisnya. Karena contohnya begini, di perusahaan manufaktur seperti manufakturnya Astra, mobil begitu ya, Toyota, itu budayanya akan berbeda dengan perusahaan perkebunan. Akan berbeda budayanya dengan perusahaan oil and gas atau
migas begitu ya, akan berbeda dengan perusahaan yang pertambangan batu bara. Yang pertambangan saja, pertambangan nikel, pertambangan batu bara dan pertambangan emas, misalnya kayak Freeport dan Merdeka Gold and Copper, itu sudah beda budayanya gitu. Nah ini dilihat, gitu ya, dilihat kemampuan dia untuk beradaptasi dengan budaya perusahaan. Jadi mungkin pertanyaan ini kesimpulannya adalah bangun kompetensi dan ingat bahwa dunia akuntansi itu sangat luas. Dan kalau kita lihat semua perusahaan di Indonesia ini bahkan di dunia ini membutuhkan seorang akuntan. Jadi nggak usah takut nganggur. Gitu. Ya, tapi kalau kita fokusnya hanya begitu lulus kerja di perusahaan, kerja di BUMN gitu ya, wah itu agak sulit karena yang mau ke sana juga banyak. Iya, iya. Anggapannya kan selalu lulusan akuntan atau akuntansi itu selalu ke bank, selalu ke perusahaan ya. Itu kan ngaudit ini dan lain sebagainya, bikin laporan keuangan gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita menangkap dari diskusi ini ibarat kalau manusia itu ibarat aliran darahnya gitu kan. Aliran darahnya perusahaan itu ada di akuntan gitu. Atau dari laporan-laporan atau buku-buku yang akan disodorkan gitu kan. Kalau tidak ada akuntan atau tidak ada laporan keuangan yang ada di perusahaan, notabene perusahaan ini tidak akan, kalau perorangan sih kalau dalam ruang lingkup kecil itu masih bisa di cover oleh pemilik gitu, bikin laporan setiap hari itu masih bisa ya. Tapi kalau perusahaan yang levelnya adalah level gede atau medium ke atas atau multinasional, tentu ini syarat yang paling penting dari sebuah perusahaan untuk mendapatkan seorang akuntan yang tepat gitu kan. Nah, ini seberapa pentingkah itu akunting menurut Anda, Bang, untuk Bang Virus terhadap kemajuan perusahaan di kedepannya? Karena manusia itu kan mayoritas sekarang ini sudah digantikan oleh teknologi gitu kan. Dengan aplikasi saja itu secara simpel ya, secara simpel tik tinggal ketik aja. Kalau dulu kan manual gitu kan, manual kita masih pencatatan buku gitu kan. Lah ini apakah tergeser nanti kemampuan manusia untuk menghitung, kemampuan manusia dengan kalau dulu kalau suruh bikin laporan pajak, kalau suruh bikin laporan-laporan keuangan, ini mundur dulu sebelum kita memulai gitu kan, atau kita bisanya nyewa seorang profesional untuk bikinkan laporan keuangan, bikin untuk investasi saya atau untuk pengajuan dana saya di perbankan gitu kan. Lah sekarang ini dengan teknologi, apakah tenaga manusia akan digantikan? Karena kita tahu bahwa aplikasi semakin lama semakin berkembang. Contoh saja ya kita saat ini, kita dulu tidak mengenal dunia aplikasi seperti tatap muka seperti ini, tapi sekarang kita sudah digantikan. Teknologi HP aja kita sudah digantikan, telepon saja SMS sudah digantikan dengan WhatsApp, telepon sudah digantikan dengan kemajuan internet dan lain sebagainya. Apakah dunia akuntansi akan seperti ini? Akan dipermudah dengan sebuah aplikasi sehingga nanti para pemodal atau pemilik perusahaan lebih simpel mendapatkan aplikasi akuntansi dibandingkan dengan IT. Menurut Anda bagaimana? Ya. Jadi isu ini memang waktu zaman dulu ya tahun 90-an itu sudah sempat menggema begitu ya. Apalagi ketika kita belajar tentang sistem informasi baik di mata kuliah sistem informasi manajemen maupun sistem informasi akuntansi. Apalagi sekarang kita kenal ada namanya sebuah metode ya atau sebuah framework itu yang namanya ERP gitu, Enterprise Resource Planning. Jadi mulai dijual sampai rantai pasok dan lain sebagainya sampai HRD-nya, sampai bagaimana metode produksinya itu sudah terintegrasi dengan baik. Jadi ini kalau bisa kita gambarkan itu seperti orang naik pesawat. Kalau kita naik pesawat, anggaplah kita naik pesawat begitu ya, naik pesawat Lion begitu, tapi nggak ada pilotnya, mau nggak kita naik pesawat itu? Kan nggak mau kan? Iya. Tetap ada campur tangan manusia kan di situ. Ada campur tangan manusia, cuma mungkin jumlahnya jadi tidak banyak. Nah kalau dulu itu ada namanya satu bab saya lupa mata kuliahnya apa itu tentang sejarah akuntansi gitu ya. Saya dilihatkan oleh dosen saya itu bagaimana dulu perusahaan Ford
mobil gitu ya, mobil di Amerika itu dia punya departemen akuntansinya itu satu hanggar. Jadi satu hanggar pesawat itu isinya orang akuntansi semua. Oh. Gitu. Jadi jumlahnya bisa sampai ratusan puluhan gitu. Karena dia harus mencatat kan setiap transaksi. Dia kalau di akuntansi biaya itu ada namanya bill of material gitu. Dia harus mencatat bill of material itu satu-satu. Jadi part per parts gitu ya. Nah, terus perusahaan-perusahaan pabrikan kayak tank, pesawat itu juga jumlah orang akuntan itu banyak sekali. Nah, tetapi sekarang dengan kecanggihan teknologi jumlah itu jadi nggak banyak, jadi bisa lebih sedikit gitu. Nah, kenapa tetap membutuhkan manusia? Karena di dalam manajemen itu kan ada disebut dengan perencanaan. Nah, saat ini perencanaan itu tetap harus dilidik oleh manusia. Kita nggak bisa 100% percaya dengan teknologi komputer. Ya, dengan teknologi atau artificial intelligence, karena dia bisa punya tingkat error. Walaupun tingkat errornya manusia itu jauh lebih besar dibandingkan teknologi gitu ya. Kalau AI itu kan dia buat estimasi, dia buat prediksi, mungkin akurasinya tuh 99,9999. Nah, tetapi harus dipahami bahwa itu adalah tetap mesin gitu ya. Manusia itu yang mengerti manusia itu cuma manusia. Tidak bisa digantikan oleh yang lain gitu ya. Betul. Ya, jadi kalau mesinnya menghasilkan angka-angka, yang bisa menginterpretasikan itu adalah manusia. Nah, mesin ini belum tentu dia bisa memahami kultur manusia, itu yang agak repot sebetulnya. Nah, jadi sebenarnya apakah manusia di dalam dunia akuntansi manusia akan digantikan? Kalau menurut saya sampai 100 tahun ke depan sepertinya belum. Tapi nggak tahu ya, kalau ada teknologi kemudian revolusi teknologi yang luar biasa, selama pesawat itu bisa terbang tanpa ada pilotnya, mungkin that's happen on accounting world. Begitu. Tapi kan dengan adanya teknologi kan pasti manusia terbantukan gitu kan, perusahaan-perusahaan terbantukan dengan mempermudah. Lah ini otomatis kan gajinya akan turun. Gimana pendapat? Kalau sudah dipermudah berarti kan diturunkan sama perusahaan gajinya gitu kan? Ya. Kalau yang saya tahu sih makin naik ya gajinya. Gajinya makin naik, nggak makin turun. Gitu. Nah, tapi sebetulnya begini, kita bicara gaji itu kan adalah seberapa besar kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Betul. Ya. Baik itu untuk perusahaan maupun orang lain begitu ya. Misalnya gini, kalau saya karyawan ya saya harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perusahaan. Kalau bagi orang ya. Kalau saya sebagai akuntan independen atau saya membuka kantor jasa akuntan, gitu, saya sebagai konsultan, maka semakin besar manfaat yang saya bisa berikan kepada klien saya, maka bayaran saya akan semakin besar, gitu. Nah, jadi itu salah satu tadi ya untuk masalah profesi. Jadi kalau misalnya, waduh, aku ngelamar di perusahaan-perusahaan kok nggak diterima-terima, bangun kompetensi Anda, ikut ujian CA, Anda bisa buka lapangan kerja sendiri. Namanya kantor jasa akuntan. Kalau Anda ingin sebagai konsultan pembuatan laporan keuangan, tapi sebenarnya banyak. Atau Anda ingin menjadi seorang akuntan publik, jadi auditor gitu misalnya, Anda bisa buka kantor akuntan publik gitu. Wah, itu gede itu, fee-nya gede banget. Betul, gitu kan? Betul sekali. Benar sekali. Mesti harus kerja di perusahaan gitu. Ikut orang gitu ya. Kita harus bisa berkarya. Ibarat sebuah non akuntan itu kan biasanya kan berarti kita membuka lowongan kerja sendiri, kita berpikir tentang, tapi kan harus ada standar, maksudnya standar profesional dia, untuk kompetensi dia untuk menjadi akuntan publik atau akuntan yang profesional seperti itu gitu kan. Syarat-syarat khusus ada nggak selain sertifikasi gitu kan, atau lembaga akreditasi untuk menjamin bahwa akuntan sebuah akuntan mandiri itu sudah terakreditasi, sudah benar-benar layak dijadikan konsultan gitu kan? Ada nggak di akuntansi? Ada. Jadi berdasarkan peraturan, kalau di Indonesia ya, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, baru dua profesi di akuntansi ya, yang bisa membuka praktek sendiri atau kantor jasa namanya. Jadi kalau akuntan yang membuat laporan keuangan, itu kita bisa ikut ujian kompetensi di Ikatan Akuntan Indonesia. Nama ujiannya adalah ujian CA. CA itu adalah Chartered Accountant. Itu ada 7 mata ujian. Kita bisa ambil itu.
terus kemudian kita nggak sebut gelar ya, namanya disebut dengan sebutan CA. Nah, setelah dia mendapatkan sebutan CA, maka dia harus memenuhi SKP namanya. Nah, SKP ini dia harus ikut seminar, dia memperbarui, mengupdate terus kompetensinya dia, pengetahuannya dia. Selama setahun itu dia ada ketentuannya, 120 SKP kalau nggak salah. Itu kalau yang CA itu diselenggarakan oleh asosiasi perkumpulan para akuntan Indonesia, namanya Ikatan Akuntan Indonesia. Kalau di dokter ada namanya ID lah ya. Iya. Indonesia. Untuk mengurus kalau di kedokteran kan untuk mengurus, atau di keperawatan untuk mengurus dia kan 5 tahun sekali biasanya. Kalau untuk mengurus dia mau melanjutkan ini ya, melanjutkan STR, dia syaratnya harus ikut seminar berapa kali. Berarti sama ya, seperti itu ya. Sama itu standar profesi. Itu kalau yang CA. Di IAI, tapi ada lagi kalau dia mau jadi auditor atau akuntan publik, dia harus mendaftar menjadi anggotanya IAPI, namanya Institut Akuntan Publik Indonesia. Terus kemudian dia mengikuti ujian akuntan publik itu ada 3. Jadi Certified Professional Accountant Indonesia, itu CPAI, itu level dasar. Setelah dia CPAI, dia bisa melanjutkan untuk mengambil ujian namanya ujian CPA atau Certified Public Accountant. Nah, itu selanjutnya setelah dia CPA, kalau dia ingin membuka kantor akuntan publik, itu dia harus mengikuti lagi satu ujian namanya ujian akuntan publik. Nah, itu ujiannya udah kayak kayak sidang skripsi gitu, tapi kayak skripsi. Nah, kalau dia sudah mendapatkan sertifikasi dari IAPI, maka dia bisa mendaftar ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan izin membuka kantor akuntan publik. Kalau yang CA, itu dia mendapatkan register akuntan negara, itu AK nomor registernya sekian, itu dia diperbolehkan, dia tinggal daftar, apply ke Kementerian Keuangan untuk membuka kantor izin membuka kantor jasa akuntan. Jadi kalau yang CA itu dia bikin KJA, kalau yang CPA, dia CPAP kita sebutnya, itu bisa membuka kantor akuntan publik. Nah, itu baru 2. Nah, ada lagi nih satu lagi namanya CPMA, Certified Professional Management Accountant. Nah, ini kalau di Indonesia dia sifatnya masih personal. Bagaimana bikin kantor belum ada regulasinya. Gitu. Betul. Nah, terus kemudian ada lagi namanya BKP. Nah, kalau BKP ini dia sama di Asosiasi Konsultan Pajak Indonesia, dia ikut ujian, nanti sebutannya adalah BKP, Bersertifikat Konsultan Pajak. Nah, ini yang lagi laris nih di Indonesia sekarang. Wah, iya benar. Perusahaan kecil sampai perusahaan besar butuh konsultan pajak. Pakai itu kan, benar. Ya. Betul. Nah, tapi biasanya gimana? Ya, ini ada tambahan ini di Facebook, ada yang bertanya ini. Ya. Jangan lupakan GAAP atau SAK. Ini apa maksudnya ya? GAAP. Yang berlaku di negara tersebut. Ya, kalau GAAP itu biasanya dipakainya sama Amerika ya. Kita sebutnya namanya US GAAP. Kalau di kita itu namanya PSAK atau akuntansi berterima umum. Prinsip akuntansi PABU kita. Prinsip akuntansi berterima umum. Itu kalau bahasa Indonesia GAAP. General Accounting Accounting Acceptance Public GAAP gitu ya. Agak lupa saya namanya. Nah, itu US GAAP. Jadi kalau di dunia ini kita ada 2 mazhab di dalam akuntansi itu, ada mazhab Amerika dan ada mazhab Inggris. Itu dulu ya. Dulu sebelum ada IFRS. Sejarahnya. Itu kalau sejarahnya itu ada 2 mazhab. Nah, ada akuntansi cara Amerika, itu standarnya namanya US GAAP, ada yang standar yang coro Inggris istilahnya. Nah, itu sebutannya dia disebut dengan IAS namanya, International Accounting Standard. Nah, tapi sekarang FASB itu di Inggris juga, di London, itu mengeluarkan satu standar yang disepakati oleh seluruh asosiasi akuntan dunia, itu menerbitkan satu standar baru yang namanya IFRS, International Financial Report Standard. Wah, itu agak rumit tuh. Ya, tapi ya kita harus beradaptasi ya dengan standar-standar yang
berlaku yang sekarang. berlaku gitu ya. Ini pertanyaan juga ini dari saya ini. Bisa nggak seorang yang tidak memiliki gelar SAK gitu kan, sarjana Ya, akuntansi, oke. Ya, mendapatkan gelar yang sudah disebutkan tadi gitu dengan mengikuti seminar aja atau gelar-gelar profesi-profesi yang lain dia mengikuti kegiatan atau memang dia berangkat dari pekerjaan itu dan difokuskan di perusahaan di pekerjaan yang itu dia mendapatkan gelar sebagai yang sudah disebutkan tadi. Bisa enggak kira-kira ya? bisa, Oh, bisa, bisa ya. bisa. Tapi dia harus memenuhi kualifikasi Mm-mm. eh, akuntan teknik 4 kalau nggak salah. Saya lupa itu, nggak tahu Hmm. sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan itu. Saya nggak ngikutin karena beda jalur. Ada yang Hmm. jalur teknisi, ada yang jalur akademisi. Kalau yang akademisi kan dia Mm-mm. kuliah dulu, baru kemudian dia ikut PPAK, program pengembangan Program profesi ya. akuntansi, baru dia ikut Mm-mm. ujian CA. Nah, tapi ada juga yang minimal dia harus menguasai teknik 4. Aduh, saya kurang paham Mm-mm. itu dari mana dapatnya. Tapi kalau Mm. dulu zaman tahun 90-an, sebelum itu Mm-mm. kita mengenal dengan ada namanya Bon A, Bon B ya. Nah, tapi itu sudah lama nggak ada itu. Ya mungkin itu persamaannya dengan itu mungkin. Gitu. Hmm. Bisa, Berarti jadi ya, bisa ya. bisa, bisa. Misalnya saya seorang sarjana ilmu sosial dan politik gitu kan, pengen belajar Bisa. akuntansi gitu kan, mau sekolah lagi itu sudah, aduh males sudah, udah Ya, terkait umur, terkait waktu juga gitu kan. Tapi menarik sekali untuk bagi saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti yang sudah dijelaskan tadi, termasuk kegiatan ya darahnya perusahaan itu ada di situ. Kalau saya menjadi profesional di bidang itu dengan materi-materi yang akan saya pelajari dan juga ikut studi-studi yang sudah digambarkan tadi, berarti bisa ya? bisa, bisa. Nanti Wah, tinggal tanya sama mhm, IAI, Ikatan Akuntan IAI-nya ya, Indonesia, mhm, apa syarat-syaratnya tuh. Kalau saya tidak, saya bukan seorang sarjana akuntansi atau saya bukan sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Nah itu bisa aja ditanyakan ke sana, bisa diperbolehkan tapi ada syarat-syaratnya gitu. iya iya iya, berarti wah luar biasa ini. Ini pesan yang terakhir Bang, sebelum kita close ya, Siap, kegiatan kita siap. malam hari ini. Sebenarnya ini menarik bagi kita semua yang ingin atau kita punya perusahaan tetapi kita tidak tahu bagaimana menjaring sebuah akuntan gitu atau kita mau merekrut seorang akuntan gitu atau kita seringkali karena kita tidak mempunyai tenaga profesional di bidang akuntan akhirnya kita membutuhkan pihak kedua yaitu konsultan gitu kan. Lah, Ya, ini kalau kalau saya lihat gitu kan perusahaan-perusahaan di Indonesia ini rata-rata banyak yang tidak menggunakan akuntan, terutama ya, perusahaan-perusahaan yang notabene hanya berkembang di daerah tertentu dan ya, juga kapasitasnya perusahaan ini kecil, lingkupnya kecil. Misalnya betul. perniagaan yang skupnya kecil misalnya di pasar dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ini ada syarat di perbankan. Kalau mau Betul. mengajukan dengan nominal tinggi ya, rekening koran itu biasanya kan di atas 1 M ke atas, itu Ya, dibutuhkan laporan atau terbuku gitu kan, rincian keuangan dalam perusahaan. Nah, ini berarti kan syarat-syaratnya adalah perusahaan mau tidak mau kalau dia mau omsetnya di atas 1 M dengan pembiayaan dari perbankan, dia harus memiliki seorang akuntan gitu kan. Dan seorang akuntan bisa saja kan intinya pokoknya dia mengerti tentang akuntansi gitu kan, pencatatan terbuku dengan baik dan lain sebagainya atau sewa sewa konsultan, konsultan itu disuruh mengajari karyawannya gitu kan. Itu sebenarnya bisa seperti itu atau memang harus kalau untuk mau mengajukan ya ini kita share aja kalau memang demikian perusahaan kan berarti harus dibutuhkan seorang akuntan. Baik itu nanti skalanya kecil, baik itu skalanya besar dibutuhkan atau karena memang pembiayaannya tidak hanya individu tetapi betul. dibutuhkan perbankan. Apakah benar seperti itu? Betul, betul. Jadi Mhm, si pengusaha tadi, kalau kita mhm, skalanya UMKM, mhm. dia bisa meng-hire seorang accountant atau dia bisa meng-hire seorang konsultan, konsultan Mmm, akuntansi tadi yang CA tadi, iya dari sih kantor betul. jasa
akuntansi, kantor jasa akuntan, maaf. Tapi yang harus dipahami begini dulu. Kenapa kok sekarang mereka tidak meng-hire itu, baik meng-hire konsultannya atau meng-hire karyawan yang berada di yang menjalankan fungsi akuntansi atau fungsi keuangan. Ini kan masalah pemahaman ya. Kadang-kadang juga mahasiswa juga juga ya perlu mengeksplorasi lebih jauh lah sebetulnya keilmuan saya, kompetensi saya ini ada di mana. Jadi secara prinsip ini kalau saya menyederhanakan ya, bisnis itu kan banyak orang mau menjalankan ini. Sorry nih, kita bicara general bisnis dulu. Kalau saya punya duit, terus saya mau mau bisnis, itu kan sering gegabah gitu ya, takut duitnya kelamaan nanti, wah ini nggak jalan-jalan ini duitnya. Akhirnya hubungi teman, ada bisnis apa rek? Akhirnya pas dijalanin malah bangkrut. Nah jadi bisnis yang baik itu adalah bisnis yang direncanakan. Jadi kita harus fokus dulu nih. Misalnya saya punya duit, tapi saya nggak tahu nih mau bisnis apa. Maka pilih minimal 1-5 lah ya. 1-5 bisnis. Nah terus kemudian dari 5 bisnis ini kita hitung-hitung kira-kira bisnis mana yang paling mungkin buat saya. Nah setelah dari 5 kan mengerucut jadi 3, lama-lama jadi 2. Nah dari 2 baru kita hitung. Kita hitung yang pertama sekali itu adalah bagaimana bisnis proses dari usaha tersebut atau bisnis tersebut. Nah, bisnis proses apa yang kita pelajari? Bagaimana caranya bisnis tersebut mengenerate revenue atau menghasilkan keuntungan, profit atau menghasilkan pendapatan. Nah, setelah kita tahu caranya, baru kita membuat strategi bisnisnya. Nah, strategi bisnis ini terdiri 4 pilar. Yang pertama adalah strategi marketing. Bagaimana caranya saya memasarkan? Bagaimana saya caranya berkompetisi dengan kompetitor saya? Nah, terus kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya saya memproduksi barang saya. Kalau dia produksi sendiri, tapi kalau dia reseller, dari reseller siapa saya dapat? Berapa lama pengiriman dari supplier saya sampai ke tangan konsumen saya? Packagingnya harus bagaimana? Quality standardnya bagaimana saya harus menjaga itu semua dan seterusnya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah kalau dia masih kerja sendiri dia nggak perlu. Tapi kalau dia sudah mulai melibatkan orang lain, maka dia harus berpikir tentang strategi tim. Bagaimana cara mengelola sumber daya manusianya dia. Bagaimana memotivasi orang tersebut supaya orang tersebut tetap loyal sama dia. Nah, itu yang perlu dipikirkan strateginya. Dan yang keempat adalah strategi keuangan. Nah, strategi keuangan itu harus dipikirin nih. Kalau bisnis ini omset baru bisa jualan 100, berarti berapa modal yang harus saya perlukan? Bagaimana cara saya mengelola arus kasnya? Bagaimana saya bayar pajaknya dan sebagainya? Itu kalau baru 100. Tapi kalau sudah 1.000, 1 juta, 1 miliar unit, wah ini mau nggak mau dia harus meng-hire sebuah tim yang cukup besar begitu ya. Jadi ini yang paling penting adalah strategi bisnisnya. Nah, akuntan tuh harus paham itu gitu ya. Jadi dia tidak hanya sekedar nerbitin laporan keuangan, udah nih nggak tahu gitu. Tapi dia harus bisa menjelaskan bahwa strategi marketing Bapak ini ada sesuatu yang salah nih dengan strategi marketingnya, strategi pemasarannya. Faktanya apa? Impact-nya terhadap revenue misalnya. Terus strategi produksinya bagaimana? Ini ada yang salah nih. Dia harus mampu menjelaskan itu. Nah, itu adalah konsultan yang baik ya. Jadi dia bisa menjelaskan itu semua. Nah, kebanyakan ini pengalaman saya dengan teman-teman nih, ada seorang pebisnis itu sorry to say agak merendahkan begitu ya profesi ini. Dia bilang, adalah cuma ngasih tahu informasi gitu aja saya bayar 1 juta, gitu ya. Ya akhirnya akuntannya juga malas gitu ya, ngapain harus all out begitu. Tapi kalau misalnya dia dibayar sesuai dengan standar keprofesiannya dia, gitu ya, maka dia akan memberikan informasi-informasi penting yang sebetulnya tidak dilihat oleh si owner tersebut, begitu. Nah, tapi kadang-kadang kan begini nih, suka profesi itu kan sesuatu yang hal yang baru ya bagi masyarakat Indonesia. Jangankan akuntan, seorang dokter saja yang sejarah profesinya panjang di Indonesia, kadang-kadang cuma dibayar 100.000, atau kadang-kadang dokternya berbaik hati, ya udah nggak usah dibayar deh gitu ya. Lawyer juga gitu, kadang-kadang dia mau bantu seseorang. Nah ini sebenarnya kembali ke pribadi si akuntannya itu sendiri. Tetapi namun demikian si akuntan ini di dalam pengambilan keputusan
dalam melayani kliennya tetap berstandar pada etika profesi. Sama lawyer juga ada etika profesinya, dokter ada etika profesinya, akuntan juga seperti itu. Gitu ya. Tapi nggak boleh juga dia udah dibayar, dia udah deal gitu. Ya udah Pak, kalau saya ngasihkan laporan pengguna harganya sekian, tapi kontrak jasanya atau fee kontraknya itu kontraprestasi yang diterima si kliennya tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Nah ini ada namanya etika yang harus dijaga ya memang oleh si konsultannya itu sendiri. Wah, oke. Siap. Waduh, cukup panjang ini. Ini kalau diskusi terus ini waktu nggak akan ada habisnya gitu kan. Tapi inilah akhir dari perbincangan atau kegiatan kita malam hari ini, Bang Fairuz Abadi, bahwa kegiatan accounting atau akuntan, atau kita sering kenal orang Indonesia, saya butuh akuntan gitu kan. Itu ruang lingkupnya sangat panjang sekali, sejarahnya juga panjang, dan ternyata punya sertifikasi khusus untuk menjadi seorang akuntan profesional yang notabene orang tidak pernah tahu gitu kan. Kita anggapnya kalau lulusan akuntansi gitu kan, dia lulus ya sudah, dia pasti kerjanya di akuntan tanpa ada label sertifikasi, dia harus mengenyam pendidikan lagi untuk memperbarui skillnya gitu. Dan terjawab sudah di kesempatan malam hari ini. Dan tentu tadi obrolan kita panjang lebar juga ada standar khusus seorang perusahaan atau sebuah perusahaan harus meng-hire atau merekrut sebuah tenaga kerja akuntan yang benar-benar profesional. Salah satu syaratnya, kalau saya pikir simpel aja, kalau dia punya sertifikasi akuntansi atau sertifikasi akuntan, ya dia bisa direkrut gitu kan intinya. Seperti seorang dokter gitu. Kalau dia tidak memiliki STR, ya jangan direkrut gitu kan. Perbarui skillmu dulu gitu kan. Kalau sebatas staf atau yang pelaksana di lapangan, ya mungkin enggak apa-apa lulusan akuntansi yang baru lulus dimasukkan di situ ya. Tapi kalau mau tenaga profesional, ya syaratnya adalah sertifikasi akuntan atau GAA dan lain sebagainya, itu tadi yang sudah dijelaskan panjang lebar. Ya, itu terima kasih atas waktunya. Mungkin lain kesempatan kita akan ngobrol panjang mengenai diskusi kita berikutnya ya Bang Fairuz ya. Ini saja dari saya. Salam sukses untuk karirnya dan salam sukses juga. Rencana kita akan ketemu lagi mungkin nanti di lain kesempatan, entah di dunia nyata ya Bang ya, di Jakarta. Oh siap. Oke, itu saja dari saya dan teman-teman yang ada di sosial media, terutama di Facebook saya. Ini dialog interaktif saya dengan sebuah tokoh akuntan, Bang Fairuz ya, dan sudah terkenal ini aktivitasnya di luar sana dan saat ini bekerja di sebuah perusahaan internasional, saya katakan internasional, 2 terbesar di Asia Pasifik ya, atau 1 terbesar tadi yang sudah dijelaskan, dan 4 terbesar di dunia di bidang pertambangan. Tentu ini menarik karena saya jarang sekali berkesempatan untuk mewawancarai sebuah tokoh, dan malam ini saya niatkan gitu. Saya sudah panjang lebar, sebenarnya udah jauh-jauh hari saya kepingin ngobrol secara langsung, secara live dengan beliau ini, dan hari ini saya berkesempatan. Dan lain waktu mungkin saya juga akan mengundang beliau. Ini beliau tidak hanya dikuasai di bidangnya, tetapi juga menguasai di ilmu-ilmu yang lain, terutama beliau ini senang sekali membaca buku. Kalau saya tahu bahwa itu di belakang itu banyak sekali buku-buku yang sudah dikatamkan oleh Bang Fairuz gitu. Yang ini objek saya atau subjek saya ke depan untuk berdiskusi dengan beliau. Saya pengen mengambil 1 buku aja di belakang itu yang sekiranya menarik, mungkin boleh, yang silakan. konsultan. Kira-kira apa? Itu ada SBY. Kira-kira apa yang menarik Bang untuk kita diskusikan di kegiatan kita? Iya, kalau saya sih sebetulnya karena rumpun ilmunya ekonomi itu adalah ilmu sosial, jadi pasti kan begini, setelah belajar akuntansi, kita belajar tentang manajemen bisnis. Ketika kita belajar tentang manajemen bisnis, ternyata akuntansi itu dipengaruhi oleh perilaku bisnis ya, perilaku bisnis seseorang atau perilaku bisnis perusahaan. Nah ternyata perilaku bisnis berarti kita harus belajar tentang ilmu manajemen. Nah setelah kita mempelajari tentang perilaku bisnis,
ternyata di dalam perilaku bisnis ini ada kompetisi, ada regulasi, macam-macam. Berarti kita harus belajar ekonomi nih, kita harus belajar tentang ekonomi. Nah, setelah kita belajar tentang ekonomi, ternyata ekonomi itu tidak berdiri sendiri, dia ada induk ilmunya lagi, ilmu sosial, gitu ya. Makanya saya belajar juga ilmu sosial. Oh, bagaimana sih ilmu-ilmu sosial ini mempengaruhi perilaku ekonomi sebuah masyarakat atau sebuah negara. Nah, nanti di atasnya ilmu sosial ini ya filsafat, sudah ilmu ya. Gitu ya, sudah ilmu baru filsafat. Nah, itu streamnya sih sebetulnya yang saya telusuri. Jadi sebenarnya kita belajar tentang sosial, oke, belajar tentang ekonomi, oke, strategi bisnis. Ya, boleh. Mungkin kita akan ngobrol soal bisnis di setelah new normal ini ya. Jadi peluang bisnis apa saja yang ada di setelah new normal? Karena memang kemarin hampir 3 bulan kita terperangkap atau benar-benar dibekap. Ekonomi Indonesia juga sudah saat ini sudah mulai diperbarui kembali. Ya, peluang-peluang bisnis tentu juga akan lebih gencar gitu dilakukan oleh para pembisnis ya. Saya menarik ini karena memang Bang Fairuz ini juga sebagai konsultan bisnis juga sebenarnya saya kuat di sini supaya rekan-rekan nanti akan menyimak diskusi kita berikutnya Bang, bahwa ke depan kita akan membicarakan tentang peluang bisnis apa sih yang menarik untuk kita perdebatkan atau perbincangkan di topik bahasan kita selanjutnya. Itu kita nantikan di lain kesempatan ya Bang ya. Siap ya Bang ya? Siap. Oke, terima kasih. Selamat malam Bang Fairuz dan selamat malam untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.